Dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu wajib diserahkan oleh prinsipal atau kuasa hukum kepada Bawaslu Kabupaten Garut. Petugas penerima permohonan merupakan petugas yang memahami teknis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan ditunjuk dari pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut. Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja. Waktu pengajuan permohonan atau tanggal waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan. Hari libur nasional atau hari libur lainnya dengan memperhatikan kebijakan daerah tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan. Waktu layanan penerimaan dan perbaikan permohonan pada loket penerimaan permohonan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sementara untuk hari Jumat dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan melalui tahapan menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi material, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa, dan memutus. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut. Petugas penerima permohonan dan pejabat struktural atau fungsional menyusun resume permohonan yang telah diterima yang memuat paling sedikit 1. Identitas pemohon dan termohon. 2. Objek permohonan. 3. Tanggal waktu pengajuan permohonan. 4. Pokok-pokok dan alasan permohonan. 5. Petitum. 6. Analisis kelengkapan permohonan. Dan 7. Kesimpulan. Verifikasi kelengkapan dokumen secara formil dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain. Verifikasi kelengkapan dokumen secara material dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal antara lain. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 04. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan material, permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 06 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan formulir model PSPP 25. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut memastikan panitia telah menyampaikan surat panggilan kepada pemohon dan termohon serta tersedianya jadwal persidangan. Surat panggilan mediasi kepada termohon telah dilampiri dengan permohonan pemohon. Pemohon dan termohon telah menerima surat panggilan mediasi yang dibuktikan dengan tanda terima surat atau bukti konfirmasi penerimaan surat dalam bentuk elektronik. Ruangan mediasi telah sesuai dengan denah sebagai berikut. Mediasi dilakukan secara tertutup untuk umum. Mediasi dilaksanakan paling lama 2 hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Mediasi dipimpin oleh paling sedikit 1 orang pimpinan mediasi dan dibantu oleh 1 orang sekretaris serta 1 orang notulen. Pembacaan putusan hasil kesepakatan mediasi dilakukan paling lama 1 hari terhitung sejak penandatanganan berita acara mediasi dengan hasil terjadi kesepakatan. Pelaksanaan mediasi dioptimalkan dalam waktu 1 hari dalam hal para pihak menyatakan tidak dapat dimungkinkan lagi untuk mencapai kesepakatan. Prinsip mediasi. Pimpinan mediasi bersifat netral. Para pihak tidak menyerang personal atau pribadi.
Perundingan bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Semua pernyataan, fakta dan kesepakatan yang disampaikan oleh para pihak dalam mediasi hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dan menjadi catatan dalam mediasi. Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara kaukus. Dalam hal kesepakatan mediasi tidak mencakup seluruh petitum yang dimohonkan pemohon, pimpinan mediasi menetapkan kesepakatan mediasi dalam putusan serta petitum yang tidak disepakati tidak dapat diperiksa dalam adjudikasi. Pernyataan dan fakta dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti. Kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pimpinan mediasi menetapkan dan menyampaikan secara lisan jadwal serta panggilan adjudikasi sebagai panggilan resmi kepada para pihak. Sebelum dilaksanakan adjudikasi, termohon menyampaikan dokumen jawaban termohon kepada Majelis Bawaslu Kabupaten Garut melalui petugas penerimaan permohonan sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai. Petugas penerimaan permohonan memeriksa dokumen jawaban termohon yang disampaikan oleh termohon, antara lain jawaban termohon, alat bukti, dan daftar alat bukti. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh termohon mengikuti ketentuan sebagai berikut. Adjudikasi dibuka dan terbuka untuk umum. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut melakukan persiapan dengan memastikan panitia telah memberikan informasi terkait prosedur, proses adjudikasi, jadwal adjudikasi kepada pemohon, termohon, pihak terkait, serta pihak pemberi keterangan. Memastikan panitia telah menyiapkan ruang adjudikasi yang layak dan memadai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut. Berkoordinasi dengan pihak keamanan atau aparat penegak hukum. Apabila tidak terdapat ruangan yang layak dan memadai untuk dilaksanakan adjudikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Garut, Sekretariat dapat menyewa atau meminjam kepada pihak lain tata letak meja dan kursi dalam ruangan adjudikasi menggunakan tipe U-shape. Adjudikasi dipimpin paling sedikit oleh satu orang ketua atau anggota majelis adjudikasi dengan dibantu oleh satu orang sekretaris, satu orang notulen, dan satu orang asisten majelis, serta satu orang perisalah. Ketua atau anggota majelis adjudikasi memimpin jalannya persidangan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketuk palu 3 kali untuk membuka adjudikasi dan menutup adjudikasi. Ketuk palu 2 kali untuk skorsing di hari yang berbeda dan membuka skorsing adjudikasi. Ketuk palu 1 kali untuk menerima dan menyerahkan ketua majelis adjudikasi, membuka dan mencabut skorsing adjudikasi pada hari yang sama. Pengesahan setiap alat bukti dokumen atau surat yang diserahkan para pihak setelah selesai membaca amar putusan. Ketuk palu lebih dari 3 kali secara berturut-turut untuk memberi peringatan kepada para pihak dan pengunjung adjudikasi. Tahapan pelaksanaan adjudikasi. Tahap adjudikasi dengan agenda penyampaian permohonan pemohon dilaksanakan 1 hari sejak mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. Untuk mengefektifkan waktu adjudikasi, pembacaan permohonan pemohon dapat dianggap telah dibacakan pada adjudikasi. Tahap adjudikasi dengan agenda penyampaian jawaban termohon dilaksanakan pada hari yang sama dengan agenda penyampaian permohonan pemohon. Untuk mengefektifkan waktu adjudikasi, pembacaan jawaban termohon dapat dianggap telah dibacakan pada adjudikasi. Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti dan barang bukti yang berupa surat atau tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya. Para pihak dapat mengajukan saksi dan atau ahli dalam proses persidangan setelah mendapat persetujuan majelis adjudikasi. Majelis adjudikasi memeriksa saksi dan atau ahli dengan cara memeriksa identitas saksi yang diajukan para pihak,
memandu saksi dan atau ahli sesuai dengan agamanya untuk diambil sumpah atau janji sebelum dilakukan pemeriksaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kapasitas ahli dalam materi yang diperiksa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang saksi dengar, saksi lihat, dan saksi alami sesuai dengan materi yang diperiksa, memberi kesempatan yang sama kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atau ahli, baik yang dihadirkan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, dan atau majelis adjudikasi. Kesimpulan para pihak disampaikan secara tertulis kepada majelis adjudikasi melalui panitia paling lama 1 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan alat bukti. Majelis adjudikasi dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulan pada adjudikasi. Majelis adjudikasi membacakan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu pada agenda adjudikasi. Pembacaan putusan dapat dilaksanakan oleh ketua dan dapat diwakili oleh anggota majelis adjudikasi. Khusus pembacaan identitas para pihak dan amar putusan dilakukan oleh ketua majelis adjudikasi. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dan upaya hukum. Hasil pemantauan terhadap tindak lanjut putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dan upaya hukum dilaporkan kepada Kordif Penyelesaian Sengketa. Setelah dibacakannya putusan adjudikasi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut mengumumkan petikan putusan pada papan pengumuman di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Garut.